Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliau yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam yang berilmu pengetahuan, yang telah membawa kita dari alam yang tidak tahu agama Islam hingga sekarang ini dengan berkat beliau dan kita masih ditetapkan dalam agama Islam. Pernah suatu waktu ketika Nabi Muhammad membawa ajaran Islam ke kota Taif, dulunya perjuangan Nabi ketika membawa ajaran Islam sangat tinggi. Nabi Muhammad dihina, dicaci oleh orang-orang Yahudi, oleh orang-orang jahiliyah, oleh orang-orang yang tidak mempunyai akal. Mereka menghina Rasulullah dikarenakan Rasulullah adalah utusan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Muhammad membawa ajaran Islam ke kota Taif, yang mana Nabi Muhammad berharap disambut dengan sudah disambut dengan negeri. Akan tetapi pada waktu ini, pada saat Nabi Muhammad tiba di tempat tersebut, Nabi Muhammad disambut dengan kota Madinah, dengan baik pokok keluar darah matanya, keluar darah bawah tubuhnya. Begitulah perjuangan Nabi Muhammad ketika membawa ajaran Islam di kota Taif. Kemudian dibuat orang yang ada di sana menghina Rasulullah. Wahai Muhammad, engkau kesini apa? Engkau kesini siapa yang memutuskan dirimu? Nabi Muhammad menjawab, aku kesini adalah utusan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka pula mengatakan kepada Nabi Muhammad, kami ini tidak setuju dengan kehadiran dirimu, maka pada hari ini kami akan menghina menjadi dirimu. Akan tetapi yang sangat bangga dari seorang Nabi Muhammad adalah dihina, dicaci, dipukuli. Akan tetapi Nabi Muhammad tetap berdiri tegak tanpa rasa hati terhadap musuhnya. Kemudian Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, engkau tunjuk gunung mana yang akan ditambahkan kepada mereka ini. Apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad? Nabi Muhammad mengarahkan tangan lalu berdoa kepada Allah, ya Allah, berikan hidayah kepada orang-orang yang sudah menghina diri, yang sudah menjadi diriku. Mudah-mudahan mereka pula sama hatian dengan saya sehingga mereka memasukkan ke dalam surga. Orang-orang yang tersebut melihat tingkah Rasulullah, melihat terhadap pekerjaan Rasulullah pada hari ini, dijual orang-orang dari situ orang jahiliyah masuk Islam karena melihat tingkah dan bergabungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang sangat hebat yang ada pada tubuh Rasulullah. Rasulullah tidak pernah marah apabila ada orang yang menjadi beliau senang karena ada orang-orang yang masih mau merespon terhadap diri, sehingga pada waktu itu dibuat orang Yahudi masuk ke dalam Islam karena tingkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berkat beliau sedang ini agama Islam mampu berdiri tegak dengan lurus tanpa ada seorang pun yang berani mengganggu agama Islam tercinta ini. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, ya Allah, seperti hari ini, seperti sebelum ini kita berkumpul di bawah musuh ini, maka mudah-mudahan Allah Taala yang akan mengumpulkan kita bersama dengan Rasul di dalam surga Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, permohonan saya bertemu kepada imam masjid, kepada PKN masjid, dan kepada seluruh jamaah sidang salat subuh dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, pada subuh yang berbahagia ini, saya akan mengupas sedikit tentang hal-hal kebaikan. Mungkin dulunya sudah didengarkan oleh guru-guru kita, sudah pernah dikatakan oleh guru-guru kita semua. Maka tugas kita pada sunnah yang berbahagia ini adalah mengingatkan kepada jamaah sekalian agar selalu paham, agar selalu mengingat kepada Allah Subhanahu
Kadang-kadang cara berpikirnya berbeda-beda. Itulah yang dinamakan dengan beragam macam seseorang yang sudah diciptakan oleh Allah dalam muka bumi. Kodrat manusia pasti sangat menginginkan yang namanya indah. Kodrat manusia pasti menginginkan yang namanya kemewahan. Kenapa itu bisa terjadi? Itu semua terjadi karena di belakang kita ada nafsu dan diciptakan oleh Allah ke dalam tubuh kita ini. Kenapa manusia ini menginginkan kemewahan? Nafsu yang mendorongkan kita kepada hal tersebut. Namun yang menjadi penopang dari hal tersebut adalah iman kita yang dibantu dengan kesalahan. Banyak orang-orang yang sudah diciptakan oleh Allah ke dalam muka bumi. Ketika diperintahkan